udah masuk bulan Juni. Walaupun kita beribadah di rumah, tetap berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan jangan ada lagi yang makan, jangan ada lagi yang nonton TV. Oh iya, semuanya kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya kakak undang, kita bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Tepuk tangan ya. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ikut dengan kata kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama di rumah dengan keluarga kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat berbuah di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah, sekarang coba lihat, kakak pegang apa ya? Iya, betul. Ini adalah mic. Coba, apa aja sih kira-kira pekerjaan yang menggunakan mic? Pekerjaan yang menggunakan mic ada banyak, yaitu ada penyanyi, ada wartawan, ada MC. Nah, hari ini kenapa sih kakak memegang mic? Hari ini kakak akan membagikan firman mengenai wartawan Kristus. Sebelum kita membahas mengenai wartawan Kristus, yuk kita siapkan Alkitab kita. Sudah diambil Alkitabnya? Nah, kalau sudah diambil, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 1-16. Kita akan membacakan ini bersama-sama dari awal sampai akhir. Sudah siap semuanya? Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Perikopnya Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemui laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya,
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai wartawan Kristus. Kita telah membaca bersama-sama firman Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Sekarang kakak mau bertanya, apakah kalian pernah melihat papa mama kalian membaca koran atau surat kabar? Tahukah kalian apa sih isi dari surat kabar itu? Nah, isi dari surat kabar itu bisa bermacam-macam, dari olahraga, kriminalitas, politik, bahkan cuaca. Nah, surat kabar ini ditulis oleh sebuah profesi yang bernama wartawan. Wartawan ini mengumpulkan berbagai macam berita dan dikumpulkan dan ditulis dalam surat kabar. Sehingga berita-berita yang ditulis dapat diketahui oleh banyak orang. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki tugas yang sama seperti wartawan, yaitu mengabarkan berita sukacita kepada banyak orang mengenai keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah membaca firman Tuhan yang menceritakan mengenai Saulus. Saulus dulunya sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Dia suka menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan dan hatinya pun dijamah. Ia memutuskan untuk menjadi Rasul Kristus dan menceritakan kebaikan dan keselamatan yang telah ia terima dari Tuhan Yesus kepada banyak orang melalui kitab-kitab Injil yang ia telah tulis di dalam Alkitab, dan ia mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Sekarang kakak mau bertanya, siapa yang pernah mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus? Tentu, kita semua mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan setiap hari kita diberkati oleh berkat Tuhan yang melimpah. Maka dari itu, kita tidak perlu ragu untuk menceritakan keselamatan dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, sekarang siapa yang menjadi wartawan bagi Tuhan Yesus? Angkat tangan kanannya. Wah, hebat. Oke, sekian firman hari ini. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Tadi sudah mendengarkan firman kan? Sekarang waktunya kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji menyembah-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.